Dan kini saatnya Bang Napi menyampaikan pesan-pesannya untuk Anda. Gile benar, kecil-kecil udah pegang pistol. Ente lihat berita tadi dari Lampung. Pelajar SMP punya beceng alas pistol. Berikut pelornya. Masih SMP aja udah punya beceng. Gimana gedenya? Namanya anak baru gede alias ABG. Pengennya kan pamer. Coba-coba. Lah kalau sampai ada orang yang ketembak. Terus tewas gimana? Ente mau jadi korban? Gua mau ingetin aja nih. Tadi tuh anak bilang, selama megang beceng, ortunya nggak tahu. Kayak gini udah sering banget terjadi. Orang tua nggak peduli soal anak. Lagi nyimpen pistol, make narkoba, nonton film porno, atau lagi bawa celurit buat tawuran. Kalau anak udah di kantor polisi, atau di rumah sakit, atau kuburan, baru nyesel. Ingat, kejahatan bukan terjadi hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Dar, dar. Senjata api di mana-mana. Gak heran perampokan di mana-mana udah pakai senjata api. Cuma ngerampok sepeda motor aja sekarang udah pakai senjata api. Dar. Mampus tuh korban. Kalau dulu sih gua hanya ngerampok ratusan juta aja baru pakai senjata api. Kurang dari itu pisau cukup. Jakarta ternyata makin mengerikan. Gua aja jadi ikut ngeri. Bayangin, senjata Baretta 9 mili dengan 6 peluru. Dibeli cuma 3-4 juta. Kalau peluru habis, bisa ditambah lagi. Harganya murah, ada uang, ada barang. Cash and carry. Makanya, sekarang saya pikir aparat keamanan harus makin serius ngusut tuntas peredaran senjata api itu. Izin peredarannya pun juga harus makin ketat dan ditertibkan. Kalau perlu, dibatasi lagi. Jangan ada lagi jual beli izin pegang senjata. Ingat, perbuatan jahat bisa dilakukan siapa saja. Kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah dan waspadalah. Dah! Udah 2 minggu nih banjir di mana-mana. Padahal perakiraan BMG hujan masih akan turun 2 minggu ke depan. Tapi yang namanya musibah, anggap aja itu sebagai cobaan. Tapi di tengah-tengah musibah, ada yang memanfaatkan situasi. Itu keterlaluan. Agar Anda tidak menjadi korban para kriminal yang memanfaatkan situasi, ada baiknya pertimbangkan saran saya. Pertama, buat Anda yang tengah mengalami musibah banjir, hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Saat Anda meninggalkan rumah, usahakan ada salah seorang keluarga yang tetap mengawasi rumah. Atau titipkan pada tetangga atau keamanan di sekitar rumah. Kedua, jangan percaya isu-isu yang dilemparkan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang bertujuan membuat Anda meninggalkan rumah. Karena begitu Anda meninggalkan rumah, para pelaku kriminal akan menjarah rumah Anda. Ketiga, awasi anak-anak Anda supaya tidak coba-coba jadi pemalak atau nyopet. Karena apapun alasan, perbuatan itu menambah berat penderitaan masyarakat. Ingat, kriminalitas terjadi tidak hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Awas, waspadalah, waspadalah.
Asik juga kalian nonton striptis alias penari bugil langsung. Kalau VCD porno mah cuma bikin pusing kepala. Tapi kalau langsung paling nggak kan bisa colek-colek cuy. Sebenarnya kasihan juga tuh cewek-cewek dieksploitasi habis-habisan. Tapi ya salahnya sendiri, kan mestinya nolak dong kalau diminta kerja yang enggak-enggak. Aparat juga nih kalau mau nertipin ya jangan cuma penarinya doang. Penonton, tamu, dan tempat hiburannya juga dong. Hal seperti itu bisa terjadi kan harus ada 3 unsur itu. Udah deh, nggak ada jalan pintas menuju sukses. Semua keberhasilan perlu kerja keras. Kalau mau yang gampang, ya risikonya kehilangan harga diri atau masuk penjara kayak gini. Ingat, kejahatan bisa terjadi tidak hanya karena ada niat tetapi juga karena ada kesempatan. Maka Anda waspadalah dan waspadalah. Bom meledak di mana-mana. Beragam jenis peledak berikut racikannya muncul dengan beragam efek ledaknya. Ada yang efeknya kecil, ada yang besar, seperti di Bali. Apapun alasannya, merakit bom dan meledakannya telah melewati batas-batas kemanusiaan. Bayangin aja, hampir semua korbannya orang yang tidak ada kaitannya dengan urusan politik, apalagi kriminal. Kalau di lingkungan Anda ada bungkusan atau hal-hal yang mencurigakan, laporkan cepat kepada pihak keamanan. Tidak ada salahnya memperhatikan dengan seksama siapa saja yang menjadi tetangga di sekitar Anda. Warga yang baik pasti tahu siapa saja tetangga yang di sekitarnya dan apa pekerjaannya. Ingat, kejahatan bisa terjadi tidak hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Hari ini sudah hari kedua bulan Ramadan. Dulu waktu masih berkeliaran cari mangsa, saya tidak pernah puasa. Tapi setelah di penjara, saya benar-benar mencoba insaf. Harus berpuasa. Makanya kalau di bulan puasa ini, polisi banyak yang gelar operasi penyakit masyarakat. Saya setuju saja, apalagi razia minuman keras. Lebih banyak manfaatnya. Bila peredaran minuman keras bisa dikendalikan dan dikontrol. Hampir semua teman-teman saya, termasuk saya sendiri, dulu selalu minum dulu sebelum beraksi. Rasanya kalau agak-agak teler gitu, jadi lebih berani, lebih nekat, dan tenaganya rasanya jadi beberapa kali lebih kuat. Padahal biasa-biasa aja, sama aja itu. Ingat, kejahatan bisa terjadi tidak hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Selamat berpuasa dan tetap waspadalah, waspadalah. Wah, banjir gila tuh. Wih, gawat. Ini bahaya nih. Bahaya nih. Banjir di mana-mana. Beberapa wilayah malah sangat parah dilanda banjir. Tapi buat orang seperti saya ini merupakan kesempatan dalam kesempitan. Agar banjir tidak menjadi peluang bagi kami untuk beraksi. Sebaiknya ikuti saran saya. Pertama, titipkan barang-barang berharga di tempat aman. Jika di rumah Anda sudah tak mungkin menyimpan barang. Kedua, jagalah kampung atau kompleks Anda. Karena biasanya banjir diikuti pemadaman listrik. Malam yang gelap adalah kesempatan emas bagi kami. Hati-hati. Ketiga,
kampung Anda jika banjir terus melanda, nyawa jauh lebih berharga ketimbang harta. Ingat, korban bisa jatuh tidak hanya karena niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan dan kelalaian Anda. Awas, waspadalah, waspadalah. Gua heran banget. Masih aja ada orang yang nggak peduli sama KTP. Ini penting. Kagak ada ini, urusan bisa panjang. Lihat berita tadi. Mayat ditemukan tanpa identitas. Gimana ngubunginnya keluarganya? Belum lagi rahasia KTP dilakukan buat nangkal aksi kejahatan. Makanya kartu identitas atau KTP itu bukan cuma sekedar administrasi doang. Nah, kalau ada kesulitan di jalan, misalnya kecelakaan, keluarga bisa cepat-cepat dihubungi. Atau kalau jadi korban tindak kriminal, tapi kagak ada kartunya identitas sendiri gimana? Nggak bisa dibantuin. Gua cuman bisa ngingetin doang nih. Setahu gua, pelaku kriminal pasti kagak pernah bawa kartu identitas. Biar susah dicari, dilacak. Kalau perlu, bawa KTP palsu. Ente mau dikira penjahat. Hah, ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Lihat berita tadi kan? Lagi-lagi ada pembantu disiksa majikan. Pembantu salah sedikit dipukul. Pokoknya diperlakukan tidak manusiawi. Cuma tuh pelaku biar udah jadi tahanan di sini, kagak juga kapok-kapok ngelakuinnya. Nah, bentar lagi lebaran nih. Susah nyari pembantu. Makanya yang ada juga ya baik-baik lah. Kalau perlu anggap saudara, biar tambah banyak saudara kita. Lagian, pembantu itu bukan sansak tinju. Buat dipukul-pukul, bisa-bisa lo bakal ngedekem di sini. Sekali lagi nih ya, namanya pembantu. Tugasnya ngebantu, bukan budak yang ente bisa diapain aja. Kalau kebetulan perempuan, paling ya hanya bisa nangis. Tapi kalau pembantunya laki-laki, bisa-bisa timbul dendam. Banyak juga nih, napi di sini dendam sama majikan. Akhirnya ngebunuh. Nah, kalau udah begitu gimana? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Ya ampun, tega banget. Orang udah berkorban, kagak lebaran. Dan memilih narik angkot supaya dapat tambahan duit. Tega-teganya tempat tinggalnya disatronin maling. Kasihan Jack, orang kecil. Jangan dibikin susah dong. Emang sih, sekarang ini masih suasana lebaran. Banyak rumah-rumah masih pada kosong. Nah, ini yang jadi inceran penjahat. Modus seperti kayak begini nih. Udah bukan baru. Rumah kosong, dilihat nggak ada orang yang disatronin. Tiap mau lebaran banyak banget rumah kosong. Rumah-rumah jadi inceran maling sekarang nih. Nah, buat semua warga nih, aneh mau ingetin lagi. Terutama kalau ente-ente masih mau lebaran ke sanak saudara atau mau pergi tamasya ke tempat wisata, hati-hati. Kalau ninggalin rumah, jangan sampai kosong. Mending ada yang nunggu, saudara kek. Atau bayar orang suruh nungguin rumah. Titipin nama tetangga terdekat. Enggak. Di rumah. Pokoknya yang penting di rumah ada orang deh. Ntar kalau disatronin, digasak maling gimana? Ente pulang dari mudik. Tahu-tahu rumah udah kosong. Sedih. Ingat. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya. Tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah.